Benar nggak? Tentang pemuda Pak. Kamera Pak, maaf Pak. Ya. Pak, tadi kan Bapak sempat membahas soal literasi digital Pak. Nah, kalau untuk pemuda itu langkah konkretnya seperti apa Iya, Pak. sih Pak? Dan nanti kan kita juga mau ngadepin pemilu nih Pak. Soalnya kan banyak hoax tuh. Nah, gimana sih apa yang Ya sekarang ini proses literasi digital itu kan sudah berjalan sangat masif ya. Hanya memang karena perkembangan teknologi internet dan teknologi digital itu sudah sangat advance, tidak seperti zaman ketika awal-awal mulai dikenalkan internet ya. Bukan semua untuk gerakan literasi waktu itu kan dibuka banyak kursus ya, kursus komputer dan pakai personal PC gede-gede itu ya. Dan sekarang kan itu udah nggak ada, sekarang cukup di handphone aja kan. Handphone internet ya. Sekarang ini sedang bergerak proses literasi digital, terutama generasi digital, bukan generasi seperti saya ini kan generasi yang transformasi digital kan, yang semula nggak kenal digital sekarang baru belajar digital. Pasti itu susah dibanding mereka termasuk wartawan sekarang ini kan generasi digital ya, sehingga tidak pernah mengenal mesin ketik besar itu kan. Nah, saya ini masih mengenal mesin ketik besar itu, sehingga ketika tangan saya harus transfer mencet keyboard handphone itu sudah kaku, itu ototnya sudah terlalu biasa dulu kepui keyboardnya mesin ketik kan. Ini contohnya, jadi sebetulnya tidak usah ada komando pun sudah ada gerakan literasi terutama di kalangan anak muda. Sekarang bagaimana mengoptimalkan itu menjadi sarana yang lebih produktif, yang lebih memperluas jaringan networking, terutama kawasan ASEAN bisa menjadi entitas otonom di dunia sehingga bisa diperhitungkan keberadaannya. Itulah yang menjadi tanggung jawab anak muda ASEAN ke depan. Ya, kemampuan filtering, nah itu termasuk literasi kan. Jadi kemampuan untuk menyaring mana yang harus diserap dan mana yang ditolak itu juga bagian dari literasi digital, dan itu sudah terjadi juga gitu. Saya kebetulan punya anak sekarang kelas 5 SD, itu sudah tahu dia ketika dia diberi menggunakan gadget mana yang dia harus baca, mana yang dia harus akses, dan mana yang tidak. Dia bahkan kadang-kadang mengingatkan kepada yang tua-tua ini, ya itu bahkan nggak boleh ya itu. Ya. Artinya jadi kita harus percaya ya kepada anak-anak muda ini, dia akan memiliki kemampuan untuk melakukan penyaringan. Bahkan saya kira yang produsen hoax, yang suka gemar membaca hoax itu bukan anak-anak muda itu, cenderungan orang-orang tua yang baru seperti saya ini ya. Kalau yang muda-muda udah tahu mana yang dia pilih. Jadi kemampuan untuk melakukan seleksi, kemudian filtering itu sudah sangat bagus. Hanya memang perlu ada landasan-landasan yang sifatnya etik ya, moral dan etik yang harus ditanamkan secara resmi, secara formal melalui kurikulum kepada mereka, sehingga mereka tahu batas di mana dia tidak boleh melampaui batas ethical and moral code life yang tidak boleh dilakukan. Itu saja. Pak, soal yang viral di Depok kemarin Pak, soal makanan ini Pak, makanan yang bantuan makanan untuk pelajar itu Pak, stunting itu Pak, yang 18.000 di Sunajaya 9.000 yang di Depok Pak. ya? Iya. Ya, itu sedang kita, Pak Wapres kan sudah akan kelihatannya akan mengkaji itu tetapi dari Kemenko PMK juga sudah turun tim. Tapi itu sebetulnya domainnya bukan domain kami ya, itu domain dari sisi pengawasan, terutama penggunaan anggaran. Kalau menunya itu kan ya, kalau saya baca ya, sepanjang yang saya baca dari berita media ya, itu ya memang nggak layak untuk sebagai program makanan tambahan. Dan sebetulnya program makanan tambahan itu juga tidak harus tersentralisir di tingkat kota begitu, itu cukup diserahkan ke kelurahan dan desa, dan di sana juga sudah ada dananya. Untuk desa itu kan ada dana desa yang sudah di-tagging, memang di-tagging untuk memberikan bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil dan bayi, terutama balita bawah 2 tahun. Jadi sebetulnya kalau memang anggarannya dari pemerintah pusat di kabupaten kota itu kurang, itu bisa dikombain dengan dana desa atau dana kelurahan yang ada.
Sehingga jangan kemudian termasuk itu penyeragaman itu. Saya baca itu alasannya karena sebagian untuk transportasi. Dan justru itu yang peluang untuk terjadi fraud itu justru banyak sekali biaya-biaya operasional, bukan barangnya yang seharusnya disampaikan atau terdeliver kepada orang yang berat. Di sini dalam arti ibu hamil maupun anak-anak di bawah 2 tahun itu. Karena itu menurut saya kalau itu dikelola oleh masing-masing kelurahan, oleh misalnya dikoordinir oleh ketua penggerak PKK, kemudian melibatkan warga sekitar, itu di samping juga memberikan lapangan pekerjaan kepada ibu-ibu di titik kota itu. Dan nanti menu makanannya juga berbasis bahan-bahan yang ada di tempat itu. Kan ini sebetulnya tidak harus seragam, tidak harus semuanya dalam bentuk tahu yang di dalamnya diberi nugget gitu ya. Kan tidak masing-masing bisa dalam bentuk ayam, ya. Ibu-ibu PKK itu yang menggoreng, nanti gantian siapa yang, dan itu kan justru akurasi data juga bagus kalau diserahkan semuanya ke masing-masing kelurahan. Karena yang tahu persis siapa yang sedang hamil dan siapa yang sedang punya anak bawah 2 tahun itu kan ya kepala desa atau kepala kelurahan itu sendiri, dan sehingga penanganannya lebih intens. Jadi saya sarankan untuk pemberian makanan tambahan itu jangan tersentralisir di level yang terlalu tinggi, misalnya kabupaten atau pemerintah kota, cukup serahkan aja kepada kelurahan atau desa. Dananya aja yang dialihkan ke sana. Saya yakin itu akan lebih bisa dipertanggungjawabkan, paling tidak menghemat tadi transportasi tadi. Ya. Kalau terkait bantuan untuk Palestina, pemerintah kan sudah beberapa kali mengatakan itu menjadi prioritas. Bantuan medis sebetulnya sudah ada permintaan dari pemerintah Palestina, pemerintah otoritas Palestina, tetapi yang memungkinkan alat-alat itu bisa dioperasikan karena di sana tidak ada listrik dan juga tidak ada tenaga yang nanti mengoperasikan. Karena itu kemarin kita putuskan, sementara ini kita putuskan